Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian suatu berita yang kita ambil dari Tempo.co.id tanggal 11 Juni 2023 berkaitan dengan soal dinamika masyarakat untuk memberi dukungan kepada Capres Anies Rashid Baswedan, dan kali ini datangnya dari Kota Depok, Jawa Barat. Saudara kalian, diberitakan di Tempo.co.id ini dengan judul Relawan Pejuang ABW di 11 kecamatan di Depok, Jawa Barat deklarasi dukung Anies Rashid Baswedan tentunya sebagai Capres calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, saudara sekalian, walaupun memang di 2-3 hari terakhir ini kita di hari biru oleh berita-berita yang kita tidak mengerti ujung ininya tentang keinginan Demokrat, Partai Demokrat, dan PDIP yang masing-masing diwakili oleh Ketua Umum dan Ketua PDIP Puan Maharani akan bertemu dan bicarakan kemungkinan adanya diskusi untuk berkoalisi, sehingga itu menimbulkan juga banyak spekulasi di kalangan pendukung Koalisi Perubahan Indonesia, Koalisi Perubahan dan Persatuan yang tadinya terdiri dari Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Bila memang betul bahwa nanti Partai Demokrat terseret masuk dalam arus politik koalisi PDIP, maka jelas Partai Koalisi Perubahan tersisa PKS dan Nasdem, dan itu berarti bahwa akan mengalami stagnasi atau bisa jadi tidak jadi mengusung Anies Rashid Baswedan di Pilpres yang akan datang, karena tidak cukup jika tidak ada partai tambahan di luar Demokrat bila benar-benar Demokrat itu nanti hengkang meninggalkan dua mitra sebelumnya, yaitu Nasdem dan PKS. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan pertemuan AHY dengan Puan Maharani itu hanya sekadar ice breathing saja dari semacam kebuntuan hubungan komunikasi politik antara Demokrat dan PDI selama ini yang kita lihat atau kita tahu. Nah, sehingga hanya sekadar silaturahmi biasa dalam rangka untuk membuka komunikasi politik untuk yang telah buntu selama ini, yang sudah bertahun bahkan mungkin juga berpuluh tahun yang lalu. Nah, tapi saudara sekalian, situasi ini kelihatannya di kalangan tidak berpengaruh terhadap akar rumput pendukung Anies Rashid Baswedan di berbagai tempat. Hampir setiap saat mereka melakukan konsolidasi terus-menerus dan melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan ya di berbagai tempat. Dan 11 Juni kemarin, seperti yang diberitakan oleh majalah Tempo, di suatu tempat di Jawa Barat, misalnya di Depok, ada 11 kecamatan yang tergabung di dalam Pejuang ABW ya, itu mendeklarasikan untuk memberi dukungan terhadap Capres Anies Rashid Baswedan. Untuk itu kawan-kawan sekalian, coba kita bacakan selengkapnya ya, kita bacakan berita ini. Relawan Anies Baswedan Pejuang ABW melakukan deklarasi pengurus tingkat kecamatan sekota Depok ya, Ahad 11 Juni 2023 dengan tagline Bersatu Menangkan Anies Baswedan, bergerak menyelamatkan Indonesia. Agenda tersebut dihadiri
Ya, agenda tersebut dihadiri perwakilan pengurus DPC Pejuang ABW dari 11 kecamatan di ya di 11 kecamatan ya di Kota Depok. Terus kemudian acara itu juga dibarengi dengan peresmian Sekretaris DPD Pejuang ABW Kota Depok atau Posko Pemenangan di Jalan Kemang 1 RT 04 RW 010 nomor 9 Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Ketua Umum DPP Relawan Pejuang ABW Arini Sumardi mengatakan dinamakan Pejuang ABW karena akronim dari Anies Baswedan. Jadi ABW itu adalah Anies Baswedan ya. Jadi kami memperjuangkan agar Pak Anies bisa menjadi presiden 2024. Kami relawan artinya segala yang kami lakukan untuk perjuangan di memperjuangkan ABW ini murni dari swadaya pengurus dan anggota. Jadi saudara sekalian, logistik yang mereka untuk kegiatan ini, dan mereka misalnya logistik untuk konsolidasi dan penggalangan dan lain sebagainya itu murni dari usaha mereka sendiri, tidak misalnya dikasih dari Anies atau dari lain-lain. Itu yang mereka jadi mereka karena ingin supaya Anies itu terpilih di pemilu yang akan di Pilpres yang akan datang, mereka berkorban dana mereka, tenaga mereka untuk mengajak masyarakat, mengorganisir diri, mengajak masyarakat mengkampanyekan Anies untuk bisa terpilih di Pilpres 2024 yang akan datang. Menurut Arini, Pejuang ABW pertama kali dideklarasikan pada tanggal 18 September 2022. Ia bersyukur Pejuang ABW sudah ada di 28 provinsi, di mana 11 provinsi telah deklarasi. Depok ini termasuk yang sudah sampai ke tingkat kecamatan. Jadi kita menyusun kepengurusan itu mulai dari tingkat provinsi, tingkat kota kabupaten, tingkat kecamatan, kelurahan sampai nanti ujungnya di TPS, tempat pemungutan suara. Paparnya. Untuk pengurus TPS, ia tidak mau menyebutkan sebagai saksi karena ranahnya partai politik. Sehingga pihaknya menyebut relawan tingkat TPS yang akan mengawasi proses pencoblosan itu secara langsung. Ia mengklaim para relawan ini sebelumnya akan diedukasi dan dilatih secara berkala melalui musyawarah Reboan. Selanjutnya dikatakan, saudara sekalian, jadi setiap Rabu itu kami bersama simpul-simpul relawan yang lain, kami berkumpul dan kemudian mendiskusikan untuk TPS agar terlaksana Pilpres 2024 ini sesuai dengan aturan, jujur, adil dan transparan. Jadi kita semua harus punya kepedulian, terutama relawan pejuang Anies Baswedan, kata Arini. Saudara, yang membedakan pejuang ABW dengan relawan lainnya, kata Arini, siapapun bisa bergabung tanpa ada segmen khusus. Pihaknya akan memastikan benar-benar turun ke bawah, mencari orang, melantik, dan kemudian menjadikan mereka tenaga-tenaga militan. Ya, semampu kami. Semua itu kan tentu membutuhkan energi yang luar biasa besar. Tetapi kita yakin bersama dengan parpol, pendukung, bahkan kita punya cita-cita yang sama untuk menangkan Pak Anies Baswedan, dan insya Allah sinergitas dan kolaborasi atau kerjasama di lapangan itu akan terus kita bangun, ucap Arini. Menutup ucap Arini menutup keterangannya. Nah, saudara sekalian, ini luar biasa ya. Ini yang berbeda dengan berbeda dengan relawan-relawan dari capres yang lain. Umumnya relawan dari Anies yang memberi dukungan kepada Anies adalah mereka-mereka yang tumbuh dari masyarakat, mengorganisir diri, kemudian mereka membiayai diri sendiri, kumpul sendiri, logistik mereka tanggung sendiri, kemudian mereka bergerak mengajak orang memperkenalkan Anies, dan rumah-rumah mereka jadikan sebagai posko seperti yang ada tersebar di Pulau Jawa, misalnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan di daerah-daerah Sumatera, di daerah yang lain, di Kalimantan, di Sulawesi juga demikian. Jadi
Selain tentunya ini di luar komponen partai ya, partai yang misalnya Nasdem atau PKS dan kalau Demokrat kan kita katakan tadi bahwa dia sekarang kelihatan, mudah-mudahan dia tidak siksak, tetapi itu hanya sekadar membekukan komunikasi saja, mencairkan komunikasi antara PDIP dengan Demokrat. Walaupun oleh PDIP sendiri mencoba menawarkan cawapres Ganjar ke salah satu cawapres, sejumlah cawapres itu ke AHY misalnya. Mudah-mudahan gambaran kita tentang bahwa Demokrat kemungkinan bisa gabung dengan PDIP itu tidak terjadi, sehingga tantangan yang dihadapi oleh Capres Anies, Nasdem dan PKS ini tidak terlalu berat. Sebab kalau misalnya tiba-tiba Demokrat hengkang pergi meninggalkan kedua partai ini, maka kedua partai ini akan semakin kesulitan dan harus mencari partner partai lain untuk melengkapi presiden threshold, persyaratan calon presiden yang memenuhi ambang batas 20% kursi di parlemen gitu. Kalau tidak, maka kemungkinan Anies bisa tidak jadi capres ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kita lihat semangat dari para relawan ini luar biasa. Mereka berkorban, mereka ingin perubahan negeri ini lebih baik di masa yang akan datang, dan figur perubahan itu bagi mereka adalah Anies Rashid Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira yang bisa kita tambahkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan informatif sekaligus menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.